Rusia siapkan serangan kedua yang mengerikan. Ukraina langsung kalang kabut minta tolong ke Amerika Serikat. Ukraina bersiap-siap dengan kondisi yang mengerikan ketika Rusia akan melakukan serangan kedua mereka di wilayah timur Ukraina. Serangan tersebut dikhawatirkan akan menjadi hal yang sangat merugikan bagi Ukraina. Saat Rusia akan melancarkan serangan, Ukraina hanya dalam posisi bertahan. Kenyataan yang kemudian menjadi perhatian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia kemudian meminta negara barat seperti Amerika Serikat untuk memasok senjata untuk mengimbangi gempuran Rusia dan ketersediaan senjata Rusia di wilayah timur. Sebuah pertikaian membayangi di Ukraina ketika Rusia menunjuk seorang komandan militer baru dan berusaha untuk memusatkan serangannya di bagian timur negara itu. Sementara Presiden Ukraina mengatakan pasukannya akan bertahan dan mendesak para pemimpin barat, khususnya Presiden Joe Biden untuk melakukannya lagi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada hari Minggu dalam pidato malamnya kepada bangsa bahwa minggu yang akan datang akan sama pentingnya dengan minggu manapun selama perang, dengan mengatakan pasukan Rusia akan bergerak ke operasi yang lebih besar di timur negara kita. Zelensky juga mengatakan bahwa nasib Ukraina saat perang bergeser ke selatan dan timur tergantung pada apakah Amerika Serikat, kata Zelensky dalam wawancara 60 menit yang ditayangkan Minggu malam berbicara melalui penerjemah. Sayangnya, saya tidak memiliki keyakinan bahwa kami akan menerima semua yang kami butuhkan. Zelensky mengatakan dia berterima kasih kepada Biden atas bantuan militer Amerika Serikat sehingga saat ini. Zelensky mengatakan dia berterima kasih kepada Biden atas bantuan militer Amerika Serikat hingga saat ini, tetapi menambahkan bahwa dia sudah lama meneruskan daftar item spesifik yang sangat dibutuhkan Ukraina dan bahwa sejarah akan menilai tanggapan Biden. Dia punya daftarnya, kata Zelensky. Presiden Biden dapat memasuki sejarah sebagai orang yang berdiri bahu-membahu dengan rakyat Ukraina yang menang dan memilih hak untuk memiliki negara sendiri. Ini juga tergantung padanya. Para ahli mengatakan bahwa fase pertempuran berikutnya mungkin dimulai dengan serangan skala penuh. Hasilnya dapat menentukan arah konflik yang telah meratakan kota-kota, menewaskan ribuan orang, dan mengisolasi Moskow secara ekonomi dan politik. Masih ada pertanyaan tentang kemampuan pasukan Rusia yang terkuras dan terdemoralisasi untuk menaklukkan banyak wilayah setelah kemajuan mereka di ibu kota Kiev ditolak oleh para pembela Ukraina yang gigih. Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan pada hari Minggu bahwa pasukan Rusia berusaha untuk mengkompensasi meningkatnya korban dengan menarik para veteran yang dipecat dalam dekade terakhir. Dalam pidato Minggu malamnya, Zelensky juga menuduh Rusia berusaha menghindari tanggung jawab atas kejahatan perang di Ukraina. Ketika orang tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf, beradaptasi dengan kejahatan dan belajar, mereka berubah menjadi monster. Dan ketika dunia mengabaikannya, monster memutuskan bahwa dunialah yang harus beradaptasi dengan mereka, kata Zelensky. Harinya akan tiba ketika mereka harus mengakui segalanya. Terimalah kebenarannya, tambahnya. Di Washington, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia telah menunjuk Jenderal Alexander Dvornikov, salah satu kepala militernya yang paling berpengalaman untuk mengawasi invasi. Pejabat itu tidak berwenang untuk diidentifikasi dan berbicara dengan syarat anonim. Sampai saat ini Rusia belum memiliki komandan perang pusat di darat. Kepemimpinan medan perang yang baru datang saat militer Rusia mempersiapkan apa yang diharapkan menjadi dorongan besar dan terfokus untuk memperluas kendali di timur Ukraina. Separatis yang didukung Rusia telah memerangi pasukan Ukraina di wilayah Donbas Timur sejak 2014 dan menyatakan beberapa wilayah di sana sebagai wilayah merdeka. Dvornikov 60 menjadi terkenal sebagai kepala pasukan Rusia yang dikerahkan ke Suriah pada 2015 untuk menopang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama perang saudara yang menghancurkan negara itu. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan dia memiliki catatan kebrutalan terhadap warga sipil di Suriah dan teater perang lainnya. Pihak berwenang Rusia umumnya tidak mengkonfirmasi penunjukan tersebut dan tidak mengatakan apa-apa tentang peran baru Dvornikov yang menerima medali pahlawan Rusia, salah satu penghargaan tertinggi negara itu dari Presiden Vladimir Putin pada 2016. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan berbicara pada Minggu di State of the Union CNN mengecilkan pentingnya penunjukan itu.
Apa yang telah kami pelajari dalam beberapa minggu pertama perang ini adalah bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi sasaran Rusia, kata Sullivan. Tidak masalah jenderal mana yang coba ditunjuk oleh Presiden Putin. Analis militer barat mengatakan serangan Rusia semakin terfokus pada busur berbentuk sabit di timur Ukraina dari Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina di utara, hingga Kherson di selatan. Upaya yang lebih sempit dapat membantu masalah Rusia di awal perang dalam menyebarkan serangannya terlalu luas di wilayah geografis yang terlalu luas. Hanya dengan melihatnya di peta, Anda dapat melihat bahwa mereka akan mampu membawa lebih banyak kekuatan dengan cara yang jauh lebih terkonsentrasi. Dengan berfokus terutama di Ukraina Timur, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Jumat. Citra satelit bangsa teknologis yang baru dirilis menunjukkan konvoi kendaraan militer sepanjang 8 mil atau 13 km menuju selatan melalui Ukraina ke Donbas. Mengingat gambar konvoi yang terhenti di jalan menuju Kiev selama berminggu-minggu sebelum Rusia menyerah untuk mencoba merebutnya.